masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ibu sendiri gimana, Bu? Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah. Gak ada yang sakit ya teman-teman nih? Gak ada, Bu. Akia tadi sakit. Sekarang dia di mana? Semoga teman-teman cepat sembuh ya. Amin. Dan sebelum kita mulai, kita presentasi dulu ya hari ini, Mas Fer. Oke, Bu. Haji ada, Haji Tia, Haji Seta, Haji Haikal, Auri, Hairumi, Daniel, Dausat, Hadir, Bu. Gabriel, Hadir, Bu. selamat ya, Gazulan, Hadir, Bu. Harin, hadir Bu, Minara, hadir Bu, Maharani, hadir Bu, Maulida, Minta, Mobil, Muhammad Alfa, Muhammad Yafila, udah diumumin belum? Belum. Nah, nggak ada kabar juga, Bu, soalnya. Muhammad Isa, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Hadir, Bu. Mutia Irabela, Mutia, Nadia, Najwa, Islima, Rutania, Gustala, Raihan, Hadir, Bu. Restu, Hadir, Bu. Isa, Rizkia, Safiani, Sylvia. Ya, hari ini kita bakal ngebahas mengenai ras manusia di dunia juga di Indonesia. Nah, sebelum itu, masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan yang lalu. Manusia di Indonesia. Oke, dari yang pertama jenisnya. Megang rambut mulai zaman itu, terus Bitekan robus, model ngetrensis. model progresif, terus Bitekan robus, robostur. Bitekan robus, erectus. Masuk ke homo, homo floresiensis, homo wadakensis, homo sapiens, homo sapiens. Oke, berarti yang terakhir yang paling modern adalah Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini nanti bakal berkembang. Maksudnya berkembang adalah nanti dibagi lagi menjadi subspesies baru. Itu ras-ras yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berikut ini. Bisa dibaca, kelihatan? Yang pertama, menganalisis teori-teori migrasi berbagai ras di dunia di Indonesia. Kemarin kita di pembukaan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori migrasi ya. Nah, kita nanti bakal ulang lagi untuk mengaitkannya dengan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mengaitkan teori-teori migrasi yang sudah kita pelajari itu terhadap asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia? Kita akan pelajari hari ini. Nah, kemudian mengidentifikasi ras nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelumnya, kemarin tadi kita belajar tentang Homo sapiens ya. Homo sapiens atau yang bisa disebut dengan manusia Cerdas. cerdas. Hidup pada 20.000 tahun yang lalu, gitu ya. Homo sapiens ini telah mengalami pengecilan baik pada bagian kepala maupun pada bagian tubuhnya yang lainnya. Jadi dia termasuk ke dalam jadi manusia modern. Nah, Homo sapiens ini yang dikatakan sebagai nenek moyang sesungguhnya dari manusia yang hidup pada zaman sekarang. Nah, kemudian secara biologis Homo sapiens ini telah berkembang pada beberapa subspesies atau ras, ya. Yang pada garis besarnya terdiri dari 5 subspesies. Nah, di sini ada ras mongoloid, kaukasoid, negroid, transplomatoid, sama
Tiroid, Australoid, sama satu lagi ada yang namanya ras khusus, ya, ras khusus. Oke, karena kita bakal masuk ke dalam ras manusia. Oke, karena ini gambarnya beda-beda nggak sih? Ya. Nah, Racing. ada yang tahu ras itu apa? Suku. Suku. Ciri fisik. Ciri fisik. Oke, terima kasih dosen. Tepuk dulu buat dosen. Permen. Oke, ras manusia. Suatu sistem klasifikasi. Jadi manusia ini diklasifikasi atau dibagi-bagi berdasarkan apa? Berdasarkan ciri fisiknya atau ciri-ciri fenotipnya. Ya, kalau dalam ilmu biologi disebutnya fenotip. Jadi bentuk tubuh bagian luar. Apa aja sih yang dirambut? Pertama ada warna rambut, Kulit. jenis rambut, warna kulit, bentuk mata, Bentuk hidung. bentuk tubuh, bentuk wajah, bentuk muka, dan juga tinggi badan. Racing. Oke, kita lanjut. Pertanyaan, ini ada pertanyaan. Siapakah nenek moyang bangsa Indonesia? Oke, dua. Nenek moyangku adalah Seorang pelaut. Oke, benar kan? Ya, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Kenapa pelaut? Karena bangsa Indonesia itu katanya nenek moyang bangsa Indonesia itu sangat pandai mengarungi samudra. Maka kenapa ada muncul dengan lagu nenek moyangku seorang pelaut gitu. Nah, mereka berlayar kan? Mereka berlayar otomatis mereka berlayar, mereka otomatis berpindah atau bermigrasi. Oke, kita bahas lagi, review lagi dari teori migrasi manusia ya, perpindahan penduduk. Oke, teori pertama ada Afrika. Nah, teori tadi mana ada 4 ya teorinya ya? Iya, Bu. Yang satu apa? Dari Afrika. Teori Alkitab. Teori Taiwan. Teori Nusantara. Teori Nusantara. Teori Nusantara. Oke, 4 teori itu menjelaskan bagaimana apa ya? Asal dari nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana? Itu dijelaskan dalam teori tersebut. Ya. Oke, pertama teori out of Africa. Menyatakan bahwa manusia modern itu dari Afrika. Ya. Buktinya apa? Dari penelitian DNA. Siapa yang menemukan? Siapa yang mengungkapkan transhumans? Ya. Kemudian ini ya gambarnya. Ini adalah teori out of Yunan. Berarti manusia Indonesia, nenek moyang manusia Indonesia itu asal dari mana? Asal dari Yunan. Yunan Cina. Nah, di sini dicetuskan oleh siapa? Robert Moynihan, ya, sama didukung oleh Muhammad Ali. Nah, sini nanti ada teori out of Yunan sama teori out of Taiwan yang akan kita kaitkan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau berdasarkan teori ini, bangsa Indonesia itu bermigrasi ke selatan ya, dari Yunan Cina. Nah, melalui 2 jalur migrasi, ya. Mulai dari jalur migrasi yang pertama ada kelompok Proto Melayu, kemudian ada kelompok Euro Melayu. Ya. Buktinya tadi ada persamaan bahasa sama teknologi yang ditemukan di Indonesia. Orang Ini Kompas dulu. persamaan bahasanya dari mana? Bahasa apa? Melayu. Bahasa di atasnya Melayu sebelum diturunkan menjadi Melayu. Bahasa Austronesia. Nanti ini juga berbeda dengan teori dari Omong Taiwan ini. Oke, jadi 2 teori ini nanti bakal dikaitkan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat buktinya itu paling kuat karena bangsa Indonesia itu adalah dari ras Melayu ya. Ras Melayu itu dari mana? Dari bangsa Austronesia. Ya. Bangsa Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan sana, gitu ya, dari daratan Cina sana, Taiwan, dari Yunan sana. Mereka bermigrasi melewati Filipina dulu, terus baru ke Nusantara. Oh, pantesan dia ada ras Mongolia sama Austro-Mongoloidnya melanosoid. Iya. Sebenarnya ini masih melek, masih bisa dipahami. Untuk merefresh otak kalian, juga untuk mereview lagi materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, ibu sudah buat soalnya. Di sini cepet-cepetan, karena berdua ya. Berdua, cepet-cepetan, angkat tangannya. Kalau nggak angkat tangannya aja deh, ya, angkat tangannya aja. Ya. Pertama barisan ini dua dulu.
semua tergabung dalam satu bentuk ya, namanya pamean, iya kan? Oke. Nah, pada sampai Subraikum ini mulai terpecah nih bagian-bagiannya. Nah, terpecah menjadi dua bagian besar. Apa bagian itu apa? Laurasia dan Gondwana. Nah, apa yang pertama buat Lalu pertanyaan siapa kan yang mau ngomong Indonesia? Tadi kan ada teori, ada empat teori itu. Nah, tapi sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia dalam artian rasnya atau Homo sapiens itu apa? Pertama bangsa Austronesia. Jadi kalau bangsa Indonesia itu dari bangsa Melayu, ya, dari bangsa Melayu, dari orang-orang Austronesia. Mereka terbagi menjadi dua gelombang. Kalau tadi yang ada gelombang itu ada teori apa? Tadi yang dua gelombang, kelompok Melayu sama Delta Melayu. Yunan. Teori Yunani beda sama Yunan ya. Oh, Yunan. Yunani di mana? Yunani di Cina ini di Timur Tengah. Timur Tengah bawahan dikit. Bawahan di Dekat Turki. Uki. Tadi ini kaitannya dengan teori apa? Yunan. Ya, teori of Yunan. Ya, jadi di sini dibagi jadi dua gelombang migrasi. Yang pertama kelompok Melayu dulu atau Melayu tua pada 1500 sebelum Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan gelombang kedua Deobro Melayu pada 400 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, bangsa Proto Melayu sama bangsa Deobro Melayu itu sama-sama bangsa Austronesia. Jadi siapa yang mau bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia. Austronesia. Bangsa Austronesia. Nah, bangsa Austronesia ini merupakan etnis terbesar. Jadi gak cuma di Indonesia, tapi ke bagian negara-negara lain, ya. Oke, jadi bangsa Austronesia itu nggak cuma di Indonesia. Kalau kalian lihat ciri-ciri fisiknya itu kita mirip-mirip sama negara-negara Asia Tenggara ya, yang lainnya. Ya. Karena negara-negara Asia Tenggara lainnya itu juga sama-sama dari bangsa Austronesia, ya. Dan ini bangsa Austronesia yang termasuk Proto Melayu sama Deobro Melayu itu disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia atau Melayu Austronesia. Terakhir ya. Oke, terakhir. Bangsa Proto Melayu dan Deobro Melayu kemudian menurunkan suku-suku. Kalian tahu kan Indonesia punya banyak suku? Oke, jadi dari bangsa Austronesia terus habis itu yang kalian harus mengetahui kalau dipancing sama permen ya. Hari ini bangsa Austronesia. Nah, bangsa Austronesia itu dibagi jadi bangsa Proto Melayu dan juga Deobro Melayu. Ya.
Nah di sini tadi kan Austronesia terus termasuk Melayu Austronesia itu tadi Proto Melayu sama Dewa Melayu. Ya. Atau Proto Melayu atau Melayu? Dewa Melayu? Ya. Ya. Nah di sini nanti mereka melakukan lagi menjadi suku bangsa Indonesia. Nah suku bangsanya apa? Pertama ada Proto Melayu yang duluan sebelum Dewa Melayu ya. Yang di sini ada suku Batak, suku Toraja dan suku Dayak. Kemudian kalau dari Proto Melayu itu ada suku Bugis, suku Madura, suku Jawa dan suku Bali. Nah, tapi sebenarnya kalau yang ibu aja juga bangsa Indonesia itu nggak cuma diturunkan dari ras Melayu. Jadi sebelum adanya migrasi, gitu ya. Sebelum adanya migrasi, ada orang-orang yang sudah mendiami dulu di Kepulauan Nusantara. Kalau kalian contohkan misalnya orang-orang Australia, suku bangsa, suku aslinya kok suku apa? Aborigin. Suku aborigin tadi ciri-cirinya adalah kulitnya hitam ya. Tapi kalau kalian lihat sekarang orang Australia itu kulitnya hitam atau Putih. kulit putih? Ada bahasa Inggris. Ya, jadi benar ya. Australia itu sebenarnya pastinya dijajah atau diduduki oleh beberapa bangsa. Ya. Nah di sini suku aborigin itu adalah suku aslinya. Sama kayak di Indonesia. Indonesia itu punya suku primitifnya. Nah suku primitifnya itu apa? Suku primitifnya itu termasuk ke dalam Papua Melanosoid. Papua Melanosoid. Yang tadi ya. Papua Melanosoid. Masih satu ras sama Papua. Satu ras sama orang Papua. Yang itu ya. Sama Papua. Suku aslinya. Oh, ada orang Papua. Iya. Papua. Bukan cuma satu sama orang Papua. Emang ini ya apa? Asalnya. Saudara. Emang Papua rasa itu. Orang Papua itu turunannya dari mana? Saudaraan ya. Ayo. Apa? Kira itu Papua tuh cuma di Indonesia? Hah? Ras bahasa Indonesia. Papua ya rasa Papua tuh Australia. bukan. Aduh. Kin, cuci muka Kin. Orang Australia itu mirip-mirip sama orang Papua kenapa? Karena mereka satu ras. Melanesia. Oke. Bangun Kin, bangun. Nah, itu Papua Melanesia. Nah, tapi jadi ada tiga. Jadi sebenarnya ada tiga kalau katanya. Katanya para ahli itu ada tiga nih. Kalian dengar aja deh. Jadi kalau kata para ahli, orang nenek moyang bangsa Indonesia itu nggak cuma dari bangsa Austronesia, ya? Nggak cuma dari bangsa apa? Austronesia. Cuma dari bangsa Austronesia, tapi ada bangsa primitif yang sudah menduduki Indonesia, Kepulauan Nusantara sebelum mereka. Kalau di Proto Melayu itu, kalau Proto Melayu itu 1500 ya, sebelum Masehi. Nah, sebenarnya ada bangsa Negrito. Sebelum Masehi, Negrito. 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 Tadi yang mana? Race. Oh, itu tadi ya? Iya. Jauh banget lagi. Nah, ini ya. Yang tadi orang-orang mana? Jadi, Papua Melanesia, kita itu Papua Melanesia, terus habis itu Negrito. Itu adalah suku bangsa Indonesia, suku primitifnya Indonesia. Udah ada, jadi udah ada duluan sebelum bangsa Indonesia. Paham nggak? Jadi mereka udah ada di Nusantara duluan, sebelum ada yang migrasi ke sana, ya. Sebelum ada yang migrasi ke Indonesia. Oke. Dan terakhir ini ya, ini ras Indonesia. Tadi jadi bukan cuma yang namanya bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam ras namanya Mongoloid. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi jenis ras di Indonesia itu ada 4 ya. Yang satu ini apa? Ada Malayan Mongoloid. Mongoloid. Terus habis itu ras Melanosoid. Asiatic. Australoid. Nah, kedua ini kenapa bisa ada karena pada masa itu dulu Indonesia
mirip-mirip sama orang India, ya orang India. Terus habis itu juga orang Timur Tengah, ya. Nah, kemudian ada ras Malaya Mongoloid, ini bangsa Melayu. Kemudian ada Melanosoyo. Yang tadi ya, yang orang-orang Timur. orang Timur. Sampai sini ada yang bertanyakan atau ada yang kurang dipahami? Tahu Ada tak? yang merah. Muka sama. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, jadi kita udah belajar tentang migrasi manusia. Kemudian kita juga udah belajar tentang ras-ras manusia di dunia. Rasnya apa aja? Tadi rasnya Mongoloid, Kaukasoid, Mongoloid, Ras-ras khusus. Oke, kemudian kita juga udah belajar tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Ya. Dari bangsa Indonesia juga dari ras-ras lainnya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita olahraga untuk materi zaman praksara, ya. Baik itu dari manusia purba, kemudian zaman-zamannya, asal budayaannya, teori-teorinya, ras-rasnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.